Pentagon mengkonfirmasi bahwa pasukan Amerika di Afghanistan sangat mungkin menghancurkan sejumlah senjata dan peralatan lain yang tidak akan sempat mereka bawa saat keluar dari negara tersebut. Langkah ini diambil ketika tenggat waktu yang direncanakan untuk penyelesaian misi, yakni 31 Agustus 2021, semakin dekat. Untuk benar-benar bisa pergi pada tanggal itu, pasukan Amerika harus mulai berkemas dengan lebih cepat. Namun situasi ini memunculkan pertanyaan lebih lanjut tentang berapa banyak pengungsi yang benar-benar dapat dibawa dengan aman sampai waktu terakhir. Juru bicara Pentagon John Kirby menjelaskan jika tidak ada perubahan, rencananya adalah untuk menyelesaikan penarikan total semua pasukan Amerika dari Afghanistan pada Selasa 31 Agustus 2021. Menurutnya, penarikan orang dan peralatan akan dilakukan dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan di tempat lain. Dia mengakui jelas ada keraguan kuat untuk bisa mengeluarkan material bersama seluruh orang. Jika perlu ada penghancuran atau disposisi peralatan, maka mereka akan melakukannya dengan tepat. Kirby tidak merinci apa saja yang bisa dihancurkan oleh pasukan Amerika atau bagaimana mereka akan melakukannya. Militer Amerika secara khusus telah menghancurkan sejumlah amunisi yang jenis dan jumlahnya tidak diketahui di lapangan terbang Bagram yang terletak di utara Kabul sebelum melakukan penarikan diri dari pangkalan itu pada bulan Juli. Berbagai jenis barang besar dan mahal bisa jadi termasuk di antara yang harus dihancurkan. Sebelumnya, The War Zone melaporkan Departemen Luar Negeri Amerika telah mengkonfirmasi mereka tidak berniat menerbangkan 7 helikopter CH-46 Seanet mereka ke luar negeri. Mereka mengatakan telah menonaktifkan helikopter tersebut dengan cara yang tidak disebutkan. Di tengah kekalutan di Afghanistan, memang terlihat CH-46 Seanet aktif terbang di atas Kabul. Yang menarik, helikopter ini juga terlibat dalam evakuasi saat Amerika menarik diri dari Vietnam sekitar 50 tahun lalu. Helikopter ini dijuluki Frog atau Battle Frog oleh marinir Amerika karena penampilannya yang seperti katak ketika dilihat dari depan. CH-46E awalnya dibeli oleh marinir pada tahun 1961. Frog kemudian menjadi aset penting dalam berbagai konflik perang dingin berikutnya. CH-46E dapat menampung 3 hingga 5 awak dengan 17 penumpang tambahan dan memiliki kapasitas angkat maksimum sekitar 12.000 pon. Kecepatan tertinggi helikopter adalah 165 mil per jam. Beberapa helikopter ini kemudian diberikan untuk Departemen Luar Negeri. Sementara itu, The New York Times melaporkan bahwa sistem pertahanan Counter Rocket Artillery and Mortar atau CRAM yang tidak ditentukan jenisnya juga telah dihancurkan di kedutaan besar Amerika yang telah tutup. Sangat mungkin sistem itu adalah Centurion CRAM. Kendaraan lapis baja ringan juga telah ditinggalkan setelah tidak dapat dioperasikan. Centurion adalah sistem jarak pendek yang tidak digunakan untuk menembak jatuh pesawat musuh atau peluru kendali, tetapi dimaksudkan untuk memukul peluru artileri kelas bawah, mortir, dan roket sebelum mereka dapat mendarat dalam jarak yang cukup terbatas. Radius kira-kira di bawah 1 mil yang menjadikan ruang intersepsi sangat pendek dan waktu reaksinya sangat sedikit. Sistem menggunakan meriam Vulcan 20 mm, senjata bergaya Gatling yang hampir identik dengan yang digunakan di banyak pesawat tempur Amerika yang dibangun selama beberapa dekade, yakni dari F-104 hingga F-22 Raptor. Suaranya juga dikenal sangat menyeramkan seperti lolongan singa. Senjata mampu memuntahkan antara 3.000 hingga 4.500 putaran per menit dari 6 barel yang berputar. Centurion diadaptasi langsung dari Close-in Weapon System MK-15 Palang yang telah berjaga di sejumlah besar kapal Angkatan Laut Amerika dan Sekutu selama 4 dekade dan masih melakukannya hingga hari ini dalam bentuk yang ditingkatkan secara teratur. Juga masih harus dilihat apakah pasukan Amerika mungkin diperintahkan untuk menghancurkan atau menonaktifkan pesawat yang tersisa atau senjata dan peralatan lainnya yang ada di Bandara Internasional Hamid Karzai yang menjadi milik militer Afghanistan. Ada pembicaraan luas tentang kemungkinan menghancurkan berbagai macam senjata dan peralatan yang telah jatuh ke tangan musuh.
Citra satelit terbaru di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul menunjukkan beberapa pesawat masih berada di darat. Mereka adalah milik Angkatan Udara Afghanistan dan Amerika. Pesawat-pesawat tersebut sangat berpotensi untuk dihancurkan. Kirby menjelaskan bahwa Pentagon tidak berencana untuk memberikan pembaruan rutin apapun tentang penarikan pasukan atau material terlepas dari kapan proses itu dimulai atau diharapkan selesai. Ini diperlukan untuk mengurangi kerentanan. Terkait proses evakuasi pengungsi yang masih berlangsung, Kirby mengakui tidak akan mungkin untuk mengevakuasi semua orang Amerika bersama dengan ribuan warga negara asing lainnya dan warga Afghanistan hingga akhir bulan. Ini adalah kenyataan yang semakin tidak terhindarkan meskipun militer Amerika secara signifikan meningkatkan tingkat di mana mereka dapat mengeluarkan pengungsi dari negara itu. Mayor Jenderal Angkatan Darat Amerika Hank Taylor yang menjadi Direktur Operasi di Kantor Staf Gabungan mengatakan pemerintah Amerika telah dapat memfasilitasi keberangkatan 1.000 orang setiap jam dalam 24 jam terakhir. Tetapi dia mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pentagon juga telah mengaktifkan kekuatan cadangan yang diambil dari pesawat sipil untuk membantu evakuasi. Hampir semua pihak mengatakan masa depan misi evakuasi militer Amerika dan negara-negara lain sangat tidak pasti untuk saat ini, kecuali keputusan resmi dibuat untuk segera memperpanjang operasi tersebut. Namun Gedung Putih telah mengeluarkan pernyataan mengenai pertemuan Presiden Joe Biden dengan para pemimpin dari kelompok negara G7 tentang masalah Afghanistan. Pernyataan itu menegaskan rencana saat ini adalah tetap, yakni militer Amerika akan sepenuhnya menyelesaikan operasi evakuasi di Afghanistan pada 31 Agustus 2021. Tetapi Biden juga telah meminta rencana darurat untuk menyelesaikan garis waktu jika itu diperlukan. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.